Pokoknya malam itu sering mencari kebenaran. Kayak wong tua-tua biyen mencari kebenaran karo kungkum. Enggak tahu dapat atau enggak itu kebenaran itu. Karena apa, Pak? Kalau kungkumnya sendiri tidak harus seperti itu. Tapi kalau niatnya cari kebenaran, belum tentu dari kungkumnya. Tapi kalau dia betul-betul mencari kebenaran, Allah akan memberi dari jalan yang lain. Karena itu janji Allah. Barang siapa yang sungguh-sungguh mencari kebenaran akan ditunjukkan. Mengapa kok saya bilang begitu? Saya ketemu orang yang seperti itu sekarang kembalinya ke Al-Quran. Ya kungkum, ya kosong, makoso, ini macam-macam yang Jawa itu. Tapi sekarang kembali ke Al-Quran betul. Selesai kejawen, model kejawen selesai. Saya ambil Al-Quran. Saya sudah menyelesaikan semua ilmu kejawen. Saya bilang gitu loh, Pak. Kamu kejawen kan enten sing sampai ngerogoh semua, sampai ibet, sampai kemana pakai ngerogoh semua, dia juga bisa. Nah itu saya sudah selesai dan kembali ke Al-Quran. Nah, Salman Al-Farisi malam-malam mencari kebenaran dan Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya. Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, malam hari ini kita sampai pada Quran surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Terjemahan bahasa Indonesianya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sobiin, semacam ahli kitab. Sobiin itu semacam ahli kitab. Barang siapa yang beriman di antara mereka itu kepada Allah dan hari kemudian serta beramal sholih, maka untuk mereka itu pahala di sisi Tuhannya. Dan tak ada ketakutan atas mereka dan tiada mereka berduka-cita. Insyaallah malam hari ini kita membahas ayat 62 saja. Yang pertama, ayat 62 ini asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat ini. Kalau surat Al-Baqarah itu kan di Madinah. Ini juga di Madinah. Sebab turunnya itu ceritanya ada seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Namanya Salman Al-Farisi itu Persia. Persia itu mana? Iran sekarang itu. Setelah sahabat Salman Al-Farisi itu masuk Islam, kan sering ketemu Rasulullah, panggil Rasulullah bersama-sama seperti ini, Pak. Nah, pada satu saat sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu bercerita bahwasannya teman-temannya dulu temannya itu siapa? Ini yang agak menarik itu. Karena Salman Al-Farisi itu aslinya Persia, bapaknya itu kepala desa. Yang kepala desa sekaligus ketua
agama Majusi. Agama Majusi itu penyembah api. Api disembah-sembah. Salman Al-Farisi itu diminta menjaga api itu. Karena orang-orang Majusi itu kan berharap dan menjaga apinya tidak pernah padam. Jadi dijaga. Dengan kita curi Joko Pawon. Joko Pawon karena mae lagi masak kan. Jaga api gitu. Nah ini jaga api untuk disembah. Satu saat bapaknya Salman Al-Farisi itu menyuruh Salman untuk ke ladang melihat atau mengembala kambing. Intinya melihat kambing untuk dibawa pulang karena kambing itu masih di ladang. Nah, saat Salman Al-Farisi itu mencari kambingnya, beliau ini mendengar suara dari gereja. Jadi ada suara dari gereja, ternyata di gereja lagi sembahyangan. Bahasa Jawanya itu sembahyangan. Sembahyangan itu aslinya nyembah yang. Kalau orang Jawa itu nyembah yang sinten, yang tunggal, yang penang. Yang tunggal yang penang itu siapa? Ya saat itu sebutannya ya Sang-Hyang Tunggal, Sang-Hyang Penang. Karena memang pada waktu itu orang Jawa belum mengenal agama. Sang-Hyang Tunggal berarti kan Maha Esa. Nah, nanti kaitannya dengan ayat ini, penafsir itu ada yang berpendapat para penafsir itu ada yang berpendapat bahwa Sobiin itu adalah orang yang beriman kepada pencipta alam semesta tanpa menyembah lain-lainnya. Nah, itu kaitannya sebutan sembahyang, menyembah yang menang, yang tunggal. Nah, sahabat Salman Al-Farisi ini belum menjadi sahabat, belum bertemu Rasulullah. Itu mendengar sembahyangan lalu diintip. Setelah diintip kok seneng. Intip gereja itu seneng. Nah, lalu dia sampai lupa, tidak sampai ke ladang tempat kambingnya karena melihat itu tadi. Nah, akhirnya bapaknya Salman menyuruh orang untuk mencari. Nah, setelah ketahuan diajak pulang, di rumah ditanya-tanya, mengapa kok telat pulang? Diceritakanlah, saya senang saat melihat orang-orang beribadah di gereja sembahyangan. Nah, bapaknya marah. Mengapa kok marah? Nah, kene wae pemimpinnya agama, anaknya malah seneng agama liya. Kan begitu logikanya. Tampaknya bapaknya juga masih egonya tinggi sekali. Nah, lalu anaknya dirantai lah anaknya itu. Si Salman Al-Farisi dirantai agar tidak bisa kemana-mana. Nah, bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, karena kadung seneng Salman ini walaupun dirantai itu tetap mencari informasi siapa orang-orang Nasrani yang beribadah di gereja. Akhirnya mencarinya dari teman-temannya. Akhirnya pada satu kesimpulan, pokoknya saya akan lari dari rumah, mencari, mengikuti orang-orang Nasrani. Nah, karena orang Nasrani itu kebanyakan dikabarkan di Sam itu sekarang ya Suriah, Lebanon, Palestina gitu kan ya. Akhirnya Salman Al-Farisi
mendengar kabar bahwa ada orang Syam yang ke Persia itu di dekat tempatnya. Akhirnya dia berusaha lepas dari rantai ikatannya dan bisa lari ke kelompok orang Syam itu dan ikut orang Syam itu. Sampai di Syam dia ikut di gereja. Kalau di sini umpamanya ada masjid, ada masjid, masjidnya ada kamarnya, nah, lalu tinggal di situ. Gereja kan juga banyak seperti itu ya. Saya dulu itu tinggal di masjid pada waktu mahasiswa, mulai tahun 96 sampai tahun 2001. Saya itu tinggal di masjid di utara JIC sekarang. Kalau itu daerahnya namanya Plumbon, yang ada puranya di Sorowajan Baru. Nah, itu ada pura besar itu. Habis timur pura ada Masjid Al-Muhtadin. Nah, saya dulu di sana. Seperti Salman itu, tapi Salman kan di gereja. Nah, dia ikut di gereja, ikut pendetanya. Dia belajar banyak dari situ. Tapi karena dekat dan tiap hari mengamati pendetanya ini buatan benar, Bapak. Nah, mewajibkan jamaahnya 1/10 ya terus loh. Terus kalau gereja itu kan 1/10. 1/10 dari harta yang masuk itu disumbangkan ke gereja. Nah, pendeta ini uang 1/10 itu disimpan, Pak, sampai diguci-guci. Nah, Salman ini, saya itu mencari kebenaran kok, dihadapkan oleh guru pendeta ini senengane ngumpul ke duit. Tak bener ini. Saya itu mencari kebenaran untuk mencari Tuhan. Kok oleh kayak gini. Ya. Akhirnya pendeta itu mati. Lalu diumumkan oleh Salman. Sebelum mati itu diumumkan oleh Salman. Kendul banget ya. Diumumkan ke jamaah gereja itu. Nesu-nesu, Pak. Nesu-nesu. Nah, akhirnya si pendeta itu meninggal, lalu dikeluarkanlah guci-guci. Ya, ini buktinya. Setelah itu Salman, ada yang kelewat. Sebelum mati, pendeta ini Salman tanya, Pak Pendeta, kalau saya ingin mencari, kalau Anda meninggal karena sudah tua, itu saya berguru ke siapa? Pergilah ke satu daerah. Kalau sekarang daerahnya itu sekitar Irak. Nah, kalau di kitab-kitab itu disebutkan Mosul apa Mosil. Kalau Mosul kan masih ada nih sekarang. Mosul di Irak itu ada. Nah, kamu berguru ke sana, saya punya teman. Nah, dia pendeta itu meninggal, baru dia kemudian berangkat ke Irak. Di Irak, di gereja ketemu pendeta, alhamdulillah pendetanya apik. Pendetanya apik, lalu dia, karena tiap hari ketemu diskusinya sampai ya mencari Tuhan itu. Pada akhirnya pendeta itu bilang, nanti sepertinya sebentar lagi akan ada nabi yang akan melanjutkan Nabi Isa. Dia akan membawa kebenaran. Membawa kebenaran yang betul-betul benar, menyampaikan kebenaran agama dari Tuhan pencipta alam semesta. Tandanya dia ada di Jazirah Arab. Daerahnya itu banyak batunya. Di samping dia akan bertempat di kota yang sekelilingnya ada batu, bukit batu. Lalu daerah itu banyak kurma. Jadi dua tanda nih, di daerah Arab, daerahnya kotanya dikelilingi batu, banyak kurmanya. Yang ketiga, Nabi ini tidak mau sedekah, tidak memakan sedekah. Karena Rasulullah itu kan nggak boleh menerima zakat, karena zakat itu bagian dari sedekah. Tetapi mau menerima
hadiah. Yang kelima, tanda kenabiannya ada di antara pundak dua pundak. Akhirnya Pak Pendeta ini sampai meninggal atau enggak saya lupa ceritanya, tapi akhirnya Salman Al-Farisi ini pergi mencari, mengikuti pedagang ke Jazirah Arab. Saat di jalan itu dipaksa jadi budak. Jadi budak itu berarti orang yang sudah tidak merdeka lagi menentukan saya ingin ke sana, tidak bisa. Budak ini itu sepenuhnya di dalam ikatan tuannya. Orang-orang budak itu dari mana Pak dulu? Satu, budak itu anaknya budak jadi budak. Yang kedua, yang kalah perang jadi budak. Orang yang dibegal jadi bisa jadi budak lah. Salman ini yang ketiga ini. Ibaratnya kebegal, kebujuk, lalu dijual jadi budak. Lah, yang beli itu adalah orang yang rumahnya dekat Madinah. Tapi dekat Madinah, belum Madinah. Nah, satu saat yang membeli Salman Al-Farisi ini mempunyai saudara sepupu. Saudara sepupunya itu dari Madinah. Nah, saudara sepupu ini mengunjungi saudaranya yang ada Salman di rumah itu, cerita-cerita lah. Salman tertarik. Salman Al-Farisi tertarik. Lah, ketertarikannya itu membuat dia kaget. Kaget, wah ada Nabi ini. Nah, satu saat beliau ini naik pohon kurma. Nah, datanglah masa hijrah itu Pak. Masa hijrah itu datang. Lah, pas mau di atas pohon kurma, dia melihat ada orang hijrah yang dibawa juragan-juragannya itu cerita tentang hijrah itu, tapi jelek-jelekkan karena mereka belum Islam. Nah, tapi Salman kaget, ada bener toh. Karena Madinah itu kabar-kabarnya ya seperti tanda-tanda tadi. Kotanya di sekelilingnya ada bukit batu, ada banyak pohon kurma. Nah, kekagetan Salman itu ingin cari tahu ke juragan-juragannya, malah dibentak. Bentai. Ya namanya budak itu kalau tuannya tidak baik kan betul-betul diperlakukan sebagai budak. Tetapi kalau tuannya itu bagus, ya diperlakukan baik. Sampai pada satu saat, Bapak dan saudara-saudara, Salman ini malam-malam itu sering keluyuran mencari kebenaran. Bahasanya keluyuran ya. Pokoknya malam itu sering mencari kebenaran. Kayak orang tua-tua biyen mencari kebenaran karo kungkung. Enggak tahu dapat atau enggak itu kebenaran itu. Karena apa, Pak? Kalau kungkungnya sendiri tidak harus seperti itu. Tapi kalau niatnya cari kebenaran, belum tentu dari kungkungnya. Tapi kalau dia betul-betul mencari kebenaran, Allah akan memberi dari jalan yang lain. Karena itu janji Allah. Barang siapa yang sungguh-sungguh mencari kebenaran akan ditunjukkan. Mengapa kok saya bilang begitu? Saya ketemu orang yang seperti itu sekarang kembalinya ke Al-Quran. Ya kungkung, ya kosong, mak kosong, seni macam-macam yang Jawa itu. Tapi sekarang kembali ke Al-Quran betul. Selesai kejawen, model kejawen selesai. Saya ambil Al-Quran. Saya sudah menyelesaikan semua ilmu kejawen. Saya bilang gitu loh. Kalau kejawen kan yang penting sampai merogoh semua, sampai ibet, sampai kemana pakai merogoh semua dia juga bisa. Nah itu saya sudah selesaikan kembali ke Al-Quran. Nah, Salman Al-Farisi malam-malam mencari kebenaran dan satu saat dia sampai di Masjid Quba. Masjid Quba itu tidak jauh dari Madinah. Bahkan dikisahkan Masjid Quba itu adalah masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah. Barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu sama dengan
umroh. Nah, berarti kalau orang umroh bukan mampir juga ke Masjid Kuba sholat, iya berarti umrohnya banyak, berarti pahalanya banyak. Karena ikhlas nopo ora. Betul ikhlas ya. Betul kantuk nopo. Bapak-bapak dan saudara-saudara, di Masjid Kuba itu sahabat Salman Al-Farisi mencoba menguji Rasulullah dengan memberi sedekah. Diberilah Rasulullah itu sedekah. Diterima oleh Rasulullah, tetapi diberikan ke para sahabatnya semuanya tanpa tersisa. Ini buat para sahabat. Nah, yang kedua, pertemuan Rasulullah dengan sahabat Salman Al-Farisi ini sudah di Madinah. Di Madinah, Salman Al-Farisi masih jadi budak. Dia menyempatkan waktu datang dan kepanggil Rasulullah, ganti yang diberikan. Ya Rasul, engkau tidak saat saya beri di Kuba dulu tidak mau memakannya. Saya memberikan hadiah ini untuk. Saat diberi hadiah Rasulullah memakannya dan juga sebagian diberi kepada para sahabat. Berarti tandanya pun pinter, Pak. 3 daerahnya sama, diberi hadiah mau memakan, diberi sedekah tidak mau memakan. Nah, berikutnya pertemuan berikutnya niku nggih di Madinah. Saat itu Rasulullah bersama para sahabat yang lain niku sempat karena lagi beraktivitas, maka kainnya Rasulullah, baju Rasulullah itu sempat tersibak. Nah, itu Salman Al-Farisi kan tanda yang ketiga lagi, keempat atau ketiga itu adalah tanda stempel kenabian. Stempel kenabian itu pripun, Bang? Para ulama menuliskan dalam kitab-kitabnya itu bentuknya sebesar telur katanya. Besar telur gitu. Nah, Salman Al-Farisi kelihatan mencuri-curi. Gimana caranya lihat? Rasulullah itu pirsa. Rasulullah pirsa dibuka sekali ya, gitu ya. Nah, akhirnya Salman Al-Farisi bersahadat masuk Islam. Hanya karena masih menjadi budak, dia tidak boleh tinggal di Madinah. Akhirnya terjadi tawar-menawar antara sahabat Salman Al-Farisi dengan juragannya, dengan tuannya itu. Tuannya bilang, saya akan melepas kamu kalau kamu bisa memberi saya 40 utiyah emas. Itu kira-kira nggih sebesar telur niku, Pak. Muga telur cilik, telur burung unta apa gede. Saya belum pernah tahu emas segede ini, Pak. Kecuali sudah dipecah-pecah menjadi perhiasan toko emas itu yang dikumpulkan bisa wonten. Nah, sama harus memberikan kepada tuannya 300 kurma. Itu disampaikan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bilang kepada para sahabatnya, ini Salman agar bisa terbebas dari perbudakan, kalau memberikan 40 utiyah emas dengan 300 pohon kurma. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, bagusnya Rasulullah. Saya ingin bebas dari itu. Oh ya, ini para sahabat yang lain sekarang coba carikan bibit kurma, kasih ke Salman, biar Salman menanamnya. Nah, setelah 300 pohon kurma ini mulai tinggi dan tuannya mau untuk dikasih itu, Rasulullah memberi emas itu. Emasnya dari Rasulullah. Berarti Rasulullah itu miskin apa kaya? Kaya. Saat dibutuhkan ada. Rasulullah itu emas ini kok punya. Nah, Rasulullah itu dapat dari mana Pak harta bendanya? Rasulullah itu dipisahkan sejak umur 8 tahun sudah kerja, Pak. Beda dengan kita. Saya aja kerja sendiri sudah di atas umur 20. Nah, Rasulullah itu umur 8 tahun sudah kerja, bahkan ya sampai umur 25 kan masih kerja. Saya yakin pada waktu menjadi suami Siti Khadijah itu juga masih kerja. Dan Siti Khadijah pada waktu dinikahi
pertama kali, malam pertama itu menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, suamiku, diriku dan harta bendaku semuanya tak kasih ke kamu." Jangan gitu juga, Pak. Di situ kan sama istri dulu. Nah, padahal Siti Khadijah atau Sayyidah Khadijah itu termasuk saudagar kaya di Mekah. Nah, berarti kan kaya Nabi Muhammad. Hanya saja memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan meletakkan kekayaannya di hati, tapi hanya di tangan saja. Untuk semua, untuk perjuangan agama. Bahkan untuk kebebasan sahabat Salman Al-Farisi, dia mengasih sakndok loh, Pak. Pinter nih, Bu. Mahal sekali. Saon paling, Pak. Saon apa 2 on. Gitu. Nah, timbangan kuningan itu kan ya, setengah kilo lah. 500 gram, 500 berarti kali 1 juta ya 500 juta, gitu. Itu banyak sih. Banyak, tapi kalau orangnya seperti konglomerat Indonesia mungkin 500 juta ya betul kata kecil. Kalau hati kita ya besar apa kecil? Besar sekali apa besar? 500 juta buat rumah satu. Oke, Bapak-bapak, akhirnya Salman Al-Farisi masuk Islam, dan saat masuk Islam itu kemudian menceritakan kisah-kisahnya itu. Nah, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi itu bagaimana sih? Nah, itu akhirnya dijawab oleh ayat ini bahwasannya innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin dan seterusnya, itu mereka itu adalah selamat di akhirat nanti. Tetapi sesudah Rasulullah diutus, dan kalau mereka itu mengetahui informasi kenabian Rasulullah, datangnya agama baru, kalau nggak pindah, maka mereka akan masuk neraka. Yang nggak pindah itu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya kisahnya Yahudi sepanjang surat Al-Baqarah itu kan Yahudi diminta masuk Islam, tidak terus kukuh ke Yahudi. Kalau di dalam ayat Al-Quran disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 86, kalau mau dicek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang tidak mengambil atau memeluk selain agama Islam sebagai agama, falay yuqbala min, maka tidak akan bakal diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka di akhirat itu termasuk orang yang rugi. Tetapi bagi orang-orang yang sampai sekarang tidak memeluk Islam karena tidak tahu dakwah Islam, tetapi mengakui bahwa pencipta alam semesta itulah Tuhan dan berbuat kebaikan, amal soleh. Amal soleh itu adalah tidak menyakiti orang dan alam semesta yang lain. Maka mereka termasuk ayat itu. Adakah zaman sekarang yang orang tidak sampai dakwah Islam kepada mereka? Mungkin enten. Nek wong mboten enggak ada HP, nggone teng Eskimo. Wae mencil banget. Pelosok yang tidak bisa menerima dakwah Islamnya. Itu Bapak-bapak, Islam agama satu-satunya yang benar sekarang. Hanya saja bagi orang yang betul-betul tidak mendengar Islam, sebagaimana mbah-mbah kita dulu yang menyembah Sahyan Tunggal itu, yang Maha Esa kalau bahasa Indonesia, dan belum ada dakwah Islam saat itu, ya insya Allah juga selamat. Oleh karenanya Bapak-bapak, kalau oleh karenanya ya, sobiin dalam kata ayat ini juga ditafsirkan oleh beberapa penafsir. Sobiin itu adalah orang-orang yang mengakui tidak ada Tuhan kecuali Sang Pencipta alam semesta ini, walaupun namanya bukan Allah.
itu kalau ditarik ke atas itu sebetulnya berasal dari sejarahnya Nabi Sis, Pak. Nabi Sis itulah yang katanya sampai ke Jawa. Nabi Sis ini sinten? Nabi Sis itu adalah cucunya Nabi Adam. Bagaimanapun kalau ditarik ke atas itu jadi semua akan mengetahui tentang bahwa dakwah tentang la ilaha illallah. Dan itu sampai di Jawa ini melalui jalur Nabi Sis. Nah, Nabi Sis ini cucunya Nabi Adam, berarti jauh sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama tentang kisah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sahabat Salman Al-Farisi itu juga lah yang mengusulkan di keduknya Parit Khandaq. Itu kan peperangan gaya orang Arab di sekitar Madinah Mekah itu nggak pernah menggali parit. Itu gayanya orang Persia. Itu dibawa oleh Salman Al-Farisi. Nah, yang kedua, agama itu ya sekarang ini Islam yang benar. Lalu ampun sampai kemudian agama Islam yang paling benar, yang lain salah, maka harus kita salah-salahkan. Kalau kita menyalah-nyalakan agama lain, nanti dakwahnya itu pengalaman saya tidak akan jalan. Kita menyalah-nyalakan agama lain, menyalah-nyalakan agama lain. Beda loh kita, agama lain itu salah. Dengan menyalah-nyalakan, maka itu ada unsur penghinaan. Padahal di dalam hadis kita juga dilarang untuk menghina agama yang lain. Dakwah itu bisa jalan, kita itu merangkul caranya bagaimana yang baik, bukan memukul. Dakwah itu merangkul, bukan memukul, apalagi memedang, kan begitu, apalagi mengebom, kan begitu. Itu nggak akan bisa nanti kalau dakwah seperti itu. Berikutnya di ayat ini disebutkan, barang siapa man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan dan melakukan ke amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan wala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka itu tidak ada ketakutan dan kesedihan. Ketidak ada takutan dan kesedihan ini Bapak-bapak. Di ayat yang lain itu ada di ayat 30 surat Fusilat niku disebutaken ngeten iki. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sering dengar Pak? Yang jenengan ngamati saya doa kalau pas Jumatan itu, saya biasanya baca. Tidak selalu, tapi sering-sering saya bacanya begini, Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamidana, ya Allah jadikanlah kami, keluarga kami dan murid-murid kami minal ladina qalu, dari termasuk orang-orang yang mengucapkan apa? Mengucapkan ini, qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah tetap Tuhan saya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang didatangi oleh para malaikat menjelang kematiannya. Orang mati itu, Bapak, yang seperti ini yang biasanya husnul khotimah. Mengapa? Karena menjelang kematian mereka itu tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Kebanyakan orang itu mau meninggal itu takut dan sedih, nopo bahagia. Kebanyakan takut, bahkan ada yang sedih. Yang bahagia jarang. Orang yang bahagia menjelang kematiannya adalah ini.
Fussilat ayat 30 kalau mau ngecek. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena apa? Kabar malaikat mengabarkan kowe iku arep oleh surga. Diperlihatkan surga. Apa ora seneng? Siapa yang senang dengan surga semasa hidupnya, insya Allah maka menjelang kematiannya akan bisa melihat surga. Pak semua ya senang dengan surga, tenani. Senangnya seberapa persen? Orang kalau siapakah orang yang senang dengan surga? Berarti orang yang memperjuangkannya. Contoh, kalau kamu mencuri itu nanti dihukum oleh Allah masuk neraka. Karena kalau masuk neraka berarti kan nggak mungkin masuk surga, kan? Nah, kalau dia tetap mencuri, itu seneng neraka apa seneng surga? Lah, nggih ngoten maksudnya. Jadi orang-orang yang senang dengan surga di masa hidupnya, insya Allah akan menjelang kematiannya dikabarkan oleh para malaikat tentang ini tadi. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak ada kesusahan dan tidak ada ketakutan. Maka karena mungkin akan tersenyum Pak meninggalnya. Meninggalnya akan seperti orang tersenyum atau husnul khotimah. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, kalau orang senang surga itu lalu tidak ada kesusahan, tidak ada ketakutan di dalam hidupnya itu. Kira-kira orangnya itu orang yang masih sering mengumpul-ngumpulkan dunia, pelit, sering marah, apalagi kok selingkuh, korupsi, minum-minuman keras, kan boten. Orang minum-minuman keras itu kan diantaranya mencari ilusi yang membuatnya tenang. Lah kalau orang yang sudah kayak gini nggak butuh ilusi untuk menenangkan diri, terus tenang diri, tenang dengan Allah sebagai Tuhan. Manut Gusti Allah, terus tenang. Gak duit-duit itu ya bisa tenang, Pak. Lu percaya mboten jenengan? Oh, saya itu pernah dapat cerita ini. Putranya salah seorang kiai di Magelang itu kalau punya duit segera cepat dihabiskan. Karena apa? Sebelum habis itu pikirannya pengen belanja terus. Nah, habiskan saja. Nah, jangan dibayangkan habisnya terus belanja enggak, Pak. Sedekah. Itu orang baik. Ya seperti Rasulullah itu, butuh emas. Rasulullah itu pernah juga bertemu seorang dari kampung gitu. Nah, seorang dari kampung ini menginginkan kambing. Rasulullah punya kambing itu dikasih semua. Kalau kita itu ya wis 2,5% itu kan besar. Dia pun sak. Gitu. Jadi kalau tidak mampu semuanya ya 2,5% itu enggak apa-apa. Zakat namanya. Jadi yang ketiga dari ayat ini, maka la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, itu di dalam ayat yang lain, di dalam ayat Yunus ayat 62 itu disebut ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka itulah yang disebut wali Allah. Sekarang bagaimana kita menilai diri kita sendiri? Caranya, kita itu wali ini Gusti Allah, nopo bukan? Cara menilainya gimana? Ya tadi, la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Masih penuh ketakutan, masih penuh kesedihan, kehilangan duit 1 juta sampai wis duitnya hilangnya 5 tahun yang lalu, sampai sekarang kalau ingat masih menggerutu. Itu namanya banyak kesedihan. Ketakutan di depan karena saking takutnya terhadap masa depan anaknya, masa depan keluarganya. Wah, maka dia korupsi. Nah, itu kan penuh ketakutan, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya sering mendengar Pak, orang-orang yang mendapatkan jalan keluar itu mepet-mepet. Mepet itu apa? Kan janji Allah. Allah itu berfirman begini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberi jalan keluar dan akan dicukupi oleh Allah. Bertakwa itu apa Pak? Tetap teguh kepada Allah dengan segala perintah-perintah dan larangannya itu. Menjauhi larangannya, menjalankan perintah Allah, teguh. Nah, cuma Allah itu seringkali menguji kita. Pemberian jalan keluar, kecukupan itu mepet. Bahkan kemarin saya dengar orang itu saking mepetnya, itu sampai hitungan menit, bukan jam, itu baru dapat jalan keluar. Loh, itu luar biasa. Kita aja sebulan yang akan datang sudah memikirkannya seperti itu. Ya, cara berlatihnya bagaimana? Yang penting sungguh-sungguh berbakti kepada Allah, titik. Berbaktilah kepada Allah, bukan berbakti untuk macam-macam. Pokoknya berbakti kepada Allah. Orang-orang sering menyebut ikhlas, kelas itu pokoknya. Ikhlas, pokoknya aku itu kawulane Gusti Allah. Gusti Allah itu pangeranku, maka aku manut nanti. Nah, jalan keluar itu sampai hitungan. Kadang-kadang kita itu besok saja sudah gak kuat. Nah, sekarang sudah mulai. Nah, orang-orang yang mohon maaf yang sampai mencuri dan lain-lain itu kan karena membayangkan masa depan yang terlalu panjang, sehingga besok, lusa, bulan depan saya itu bisa makan enggak? Nah, akhirnya dia sampai menggadekan imannya dengan mencuri, bahkan ono sing nang Gunung Suru, barang Gunung Suru ini ketemu dia. Nah, ini tahu. Saya belum pernah tahu, tapi sering dengar diceritakan. Gunung Suru ini kudu berbah, tempat cari tuyul. Paling ya ada yang belum tahu toh, Pak. Ada yang belum tahu toh. Kalau Gunung Suru itu di Berbah dan tempat cari tuyul, jenengan tahu? Dari TV pernah. Saya dengar langsung dari orang yang pernah nganter orang cari tuyul. Katanya Pak, yang menunggu di Gunung Suru itu pun itu bilang itu begini sebelum ngasih. Niki tanggung jawab jenengan tuh. Tanggung jawab jenengan. Masalah ini kini mboten bener gitu. Tapi kok ngomong wah. Lava batal. Di atas lava batal ke timur. Oh, iya. Ketok ade kan. Nggak tahu kalau sekarang, semakin jarang mungkin ya. Karena ternyata tuyul tidak ampuh. Loh, tuyul niku kan nyolongin apa saged kata, Pak. Muli selembar-selembar toh. Lah enggak mboten ampuh toh. Mboten ampuh. Bapak-bapak dan saya hormati, kalau orang betul-betul tenang hatinya, itu karena percaya kepada Allah, maka dia tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Bapak-bapak yang saya hormati, lalu di ayat ini juga ada kata-kata walladzina hadu, yaitu orang-orang Yahudi. Makna kata Yahudi itu sebetulnya Pak, Yahudi itu siapa? Kalau nama dari namanya sendiri, Yahudi itu dari kata hudna. Hudna ini maknanya adalah petunjuk kami gitu. Kalau Nasrani itu dari ayat surat Ali Imran ayat 52. Pada saat itu Nabi Isa alaihissalam bersabda begini kepada umatnya, Man ansori ilallah, barang siapakah yang menolongku untuk
berjuang di jalan Allah. Qala al-Hawariyun, maka menjawablah orang-orang Hawariyun, nahnu ansarullah, kami adalah penolongmu menuju berjuang di jalan Allah. Bapak yang saya hormati, dari kata ansarullah. Nah, ini nasoro yang suruh nasron. Nah, itu nasroni, jadinya nasroni itu adalah sejatinya kalau dari kata-katanya itu adalah penolong kepada Allah. Kalau Yahudi itu adalah petunjuk kami. Bapak yang saya hormati, itu beberapa hal dari ayat surat Al-Baqarah 62. Nah, sekarang untuk mengakhiri ini, sekarang saya balik ya, karena tidak ada yang bawa kitab tafsir Jalalain, jenengan sudah mendengarkan keterangan-keterangannya panjang lebar seperti itu. Sekarang saya membaca tafsir Jalalainnya di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina setuhune wong-wong akeh amanu kang padha iman kabeh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman bil anbiya dengan para nabi min qablu, sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Walladzina hadu, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, hum al yahudu, mereka-mereka itu adalah orang-orang Yahudi, wan nasoro, dan orang-orang Nasrani, wasobiina, dan orang-orang sobiin. Asobiin itu adalah ta'ifatun, sekelompok minal Yahudi awin Nasoro, sekelompok sempalan dari agama Yahudi maupun Nasrani. Man amana, barang siapa yang beriman, minhum, di antara mereka-mereka itu tadi, di antara para Yahudi, Nasrani dan Sobiin, billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fi zamani nabiyina, di zaman Nabi kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa amila sholihan, dan beramal soleh, bi syariatihi, dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, falahum, maka bagi mereka ajruhum, pahala mereka, ay sawabu a'malihim, yaitu pahala dari balasan amal-amal mereka, inda rabbihim, pahala dari sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak ada ketakutan di dalam alaihim, di dalam diri mereka, walahum yahjanun, dan mereka-mereka itu tidak juga bersusah hati. Ru'iyah fi dhamiri amana, ru'iyah dijaga fi dhamiri amana, di ayat ini kan ada amanah gitu kan. Amanah itu dhamirnya dijaga, dijaga itu dipertahankan. Wa amila, sedangkan lafaz amila itu lafdun. Ru'iyah dhamiru amana wa amila, dhamirnya kata amanah dan amila itu dijaga. Itu adalah lafduman, dhamirnya adalah man, mengandung kata man. Man itu barang siapa. Wa fima ba'da maknaha, dan makna-makna yang setelah ma. Itu tafsir Jalalainnya. Mengapa kok saya baca? Karena kitab tafsir Jalalain ini Bapak-bapak, saya mempunyai guru yang mengajarkan kepada saya, dan insya Allah sampai pengarang kitabnya, sehingga saya masih menjaga itu agar menjadi sebuah sunnah, atau sunnah bukan sunnah Rasulullah, menjadi kebiasaan yang baik. Oke, terima kasih Bapak-bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والخير واجعلنا وإياهم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.